benda. Tepuk benda ya, ini. Tepuk benda begini. Tepuk benda. B E N D apa itu? Benda ya. Bisa? Oke, kita mulai. Tepuk benda. B E N D apa itu? Nah, hari ini Bu Puji akan mengajak kalian belajar. Namun harus kalian ketahui dulu tujuan pembelajaran hari ini. Kalian nanti dapat menemukan ciri-ciri benda hidup berdasarkan gambar tumbuh dan berkembang. Nah, tujuan yang kedua, ya perhatikan. Siapa yang bisa membaca? Ya, baca tujuannya apa? Ya. Nah, tujuan yang ketiga nanti adalah siswa dapat berat badan. Nah, ada tujuan berikutnya sini. Siapa yang bisa membaca tujuan berikutnya? Ya, kelas. Iya, pita meter. Nah, seperti apakah nanti bentuknya? Bu Puji sudah mempersiapkannya kan? Terus yang berikutnya. Iya, dan yang terakhir adalah siswa dapat menyanyikan lagu topi saya bulat dengan panjang pendek ini secara tepat. Oke, siap kita mulai? Siap? Ya, kita mulai sekarang. Supaya kita tambah semangat, coba kita tepuk lagi, tepuk mata. Lirik lihat depan. Wow, rasanya mata ini gimana? Hijau. Nah, sebelum kita melangkah pada pelajaran hari ini, ya, tadi kalian sudah mengetahui tujuan pembelajarannya. Ibu akan mengingatkan materi sebelumnya, ya, tentang ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Ayo, siapa yang masih ingat tentang ciri-ciri benda hidup? Ya, kucing bagaimana? Kucing? Manusia? Tumbuhan, ya. Yang termasuk benda hidup adalah kucing, hewan ya, manusia. Terus kalau ada kursi di sini termasuk benda apa? Benda tak hidup. Masih ingat ya pelajaran yang kemarin ya? Masih. Baik, sekarang kita akan mengamati terlebih dahulu. Coba kita perhatikan dulu, ya. Kita perhatikan di sini. Kalian bisa mengamati perubahan benda hidup pada gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama itu ada hewan kucing. Kalian amati, mulai dari kucing sedang besar, ya. Kemudian lagi ada tumbuhan, pohon pisang, bagaimana? Kecil. Kemudian yang gambar ketiga, gambar manusia. Baby, ya. Baby, ya. Ya. Nah, setelah kalian mengamati perubahan
gambar tadi. Kalian bisa mendiskusikan dengan teman-temanmu yang ada dalam satu kelompok, ya, untuk memberikan pendapat, ya, memberikan hasil diskusi kalian nanti berupa perubahan apa yang terdapat pada gambar tadi. Masih ingat kan tadi gambarnya? Masih? Sekarang ibu akan berikan kertas lembaran, kalian tulis perubahan-perubahan yang terdapat pada benda hidup. Ditulis di sini. Jadi satu kelompok ini menulis, ya. Jadi satu, siapa yang menjadi penulisnya berdiskusi terlebih dahulu, ya. Tidak apa-apa, yuk kerjasama, namanya diskusi, ya. Tuliskan di lembaran ini. Baik anak-anak, setelah kita mengamati perubahan benda hidup pada gambar berikut ini, dan kalian sudah selesai melakukan diskusi? Sudah? Kelompok 1 sudah selesai diskusinya? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai. Nah, sekarang baik, langsung kelompok 1 coba kita dengarkan bagaimana jawaban dari hasil diskusi kelompok 1, ya. Dengan gambar yang pertama disampaikan oleh siapa? Anggita. Yang keras Anggita, bagaimana? Benda hidup dapat tumbuh besar. Bagaimana menurut kelompok yang lain? Nah, adakah yang memiliki jawaban lain? Tidak. Sama? Sama? Ya. Sekarang ganti kelompok 2. Yo, bagaimana hasil diskusimu kelompok 2, ya? Sini. Kelompok 2, bagaimana? Hidup dapat bertambah berat Tingkat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Hasilnya seperti ini, ya. Coba dibaca bersama-sama. Benda hidup dapat tumbuh besar. Benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang, ya. Jadi hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Coba beri tepuk tangan. Ya, masih semangat tidak? Masih semangat? Oh, kalau hatimu senang tepuk tangan. Kalau hatimu senang bentak bumi. Kalau hatimu senang, ayo kita lakukan. Kalau hatimu senang, bilang hore. Nah, hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi, besar. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar. Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Sekarang kalian bisa mengamati. Ayo duduknya yang baik, jangan sambil tiduran, ya. Tetap semangat. Dilihat yang ada di depan. Nah,
gambar tersebut, penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Gayo. Nah, untuk gambar berikutnya, siapa? Edo dan siapa itu? Udin. Mereka membawa apa? Pensil. Nah, jika kita buat kalimat, maka akan berbunyi pensil Udin lebih panjang dari pensil Edo. Pensil Udin lebih panjang dari pensil Edo. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat berdasarkan gambar ini. Ya. Kalian bisa mengerjakan kembali di lembaran kertas ini yang sudah Bu Puji siapkan. Ya. Masing-masing anak bisa membuat kalimat berdasarkan gambar yang ada di lembar kerja ini. Coba kalian kerjakan masing-masing anak untuk membuat kalimat berdasarkan gambar. Anak-anak hebat, sudah selesai membuat kalimat berdasarkan gambar. Sekarang bisa dikumpulkan lembar kerjanya. Ya, untuk kelompok 1 kumpulkan, ya. Kemudian kelompok 2, ya. Terima kasih sudah mengumpulkan semua lembar kerja. Nanti akan dilakukan penilaiannya. Dan sekarang Bu Puji membawa benda. Ada yang tahu benda apa ini ya? Ya, alat pengukur pentameter ya. Bu Puji akan mengukur tinggi badan gadis. Maju. Kemudian satu lagi Jihan. Ya. Ya. Nanti diingat-ingat tinggi badanmu. Tinggi badan gadis 122. Berapa? Ya, 122 cm. Ya. Sedangkan Jihan 102 cm. Ya, 102 cm. Nah, gadis memiliki tinggi badan 122 cm. Sedangkan Jihan memiliki tinggi badan 102 cm. Apakah pertumbuhannya ada yang berbeda? Ya, berbeda. Nah, karena Jihan lebih, ya, sedangkan ini gadis lebih tinggi. Gadis lebih tinggi dari Jihan. Baik. Nih. Kemudian Bu Puji juga akan melakukan contoh kembali. Adakah yang tahu Bu Puji ini sudah membawa apa? Timbangan apa? Timbangan badan. Ya, saya akan mencoba menimbang badan. Ya, Dani. Di depan. Ya, Dani. 45. Iya, coba kita bandingkan dengan berat badan dari Angel. 20 berapa? 22. Nah, berat badan siapakah yang lebih? Sini. Iya. Siapakah yang memiliki berat badan lebih? Denny ya. Jadi Denny lebih berat dari Angel ya. Berat badan Denny lebih berat dari Angel ya. Terima kasih ya.
juga. Apalagi? Ya, berat badan, tinggi badan yang berbeda, ya. Dari perbedaan itu sebaiknya kalian bagaimana? Walau tinggi badannya teman kalian tidak sama dengan kalian, maka kita harus bagaimana? Sebagai umat, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Cut dulu, Mas. Kita lanjutkan anak-anak. Coba yang ibu pegang ini apa? Topi. Topinya berbentuk bulan, ya. Nah, kita akan bernyanyi dengan menggunakan topi ini, ya. Yang dari belajar menyanyi topi saya bulan ini, nanti kalian harus bisa membedakan syair dengan tanda pendek, ya. Syair dengan tanda pendek seperti ini. Syair dengan tanda panjang, ya. Jadi kalian nanti bisa menyanyikan sesuai dengan tanda yang ada pada gambar di depan, ya. Di sini panjang atau pendek? Coba sebutkan. Jika ada garis seperti ini kalian bilang pendek, pendek, pendek. Kalau ini panjang. Oke, siap? Coba sebutkan. Nah, coba kita nyanyikan dulu sesuai syairnya. Topi saya bunda ciptaan dari siapa? Kak Rasul. Nyanyiannya seperti ini. Topi saya bunda, bunda topi saya. Kalau tidak bunda, bukan topi saya. Nah, sekarang sayurnya kita ubah menjadi ta. Baik, kita ubah. 1, 2, 3. Dari lagu Topi Saya Bunda yang kalian ubah syairnya dengan kata ta. Apakah kalian bisa membedakan mana yang panjang dan mana yang pendek? Bisa. Coba Bu Puji ingin tahu Atika. Nah, yang Bu Puji tunjuk ini panjang atau pendek? Rama, Asira, Gladys, Afi, Yani, kemudian Anggita, pinter ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan syair panjang dengan tanda pendek dan panjang. Baik, sekarang kita sudah menyanyikan lagu dan sekarang Bu Puji minta satu anak coba untuk bisa maju ke depan menyanyikan lagu Topi Saya Bunda. Siapa yang berani? Ya, coba. Iya, maju. Sama siapa? Oh, sama Angel. Baik, sama Angel. Kan sini. Nah, ya. Baik. Ya, depan teman-temanmu nyanyikan lagu Topi Saya Bunda. Ya, hitung
anak-anak, kalau tadi kalian sudah merasakan panjang dan pendek bunyi dari lagu Topi Saya Bunda. Dapatkah kamu menemukan contoh pada lagu lainnya apa yang pernah kalian dengar? Lagu apa? Balonku. Pelangi-pelangi, apa lagi? Pintar, burung kakak tua, ya. Iya, burung kakak tua. Dia di jendela. Nenek sudah tua. Dia tinggal tua. Walaupun ada perbedaan bunyi, tapi bisa membuat lagu itu menjadi lebih menarik. Ya atau tidak? Anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita akan merefleksi pembelajaran terlebih dahulu, ya. Apakah bagian menarik dalam pembelajaran ini? Bersenang-senang, ya. Bersenang-senang belajar. Loh, ada lagi mengapa menarik? Belajar bersama, pintar, ya. Nah, berdasarkan apa yang kalian pelajari, masih ingatkah tadi apa ciri-ciri benda hidup? Apa? Tumbuh, pintar. Contohnya apa yang tumbuh tadi? Manusia, tumbuhan, dan hewan. Apakah penting mempelajari ciri-ciri benda hidup? Penting. Bagaimana perasaanmu? Nah, setelah mengetahui benda hidup memiliki tinggi yang berbeda dengan temanmu, benda hidup memiliki berat yang berbeda dengan temanmu, bagaimana perasaanmu? Bersyukur, pintar, ya. Apakah senang mengikuti pelajaran hari ini? Bilang boleh. Apakah kalian senang mengikuti pelajaran hari ini? Apakah ibu guru menyampaikan materi dengan baik? Adakah kesulitan yang kalian temui dalam pelajaran materi ini? Nah, ada pertanyaan? Silakan jika masih kurang paham, bisa mengajukan pertanyaan. Setelah kita merefleksi pembelajaran, kita akan memiliki rencana pembelajaran berikutnya, yaitu kita nanti akan belajar tentang ciri benda hidup yang tumbuh dan berkembang biak. Oke? Iya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu Topi Saya Bunda. 1, 2, 3. Topi saya Bunda. Bunda, topi saya. Kalau tidak Bunda, minta topi saya. Baiklah anak-anak, semoga materi yang Ibu berikan pada hari ini tentang ciri-ciri benda hidup dapat bermanfaat untuk kalian, ya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan di rumah, ya. Terima kasih atas kegiatan pembelajaran hari ini. Kita tutup. Dimasukkan? Sudah? Baik, kita tutup dengan doa bersama. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksi terkait penyusunan RPP dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional.
Yang pertama, perasaan saya saat merencanakan dan melaksanakan aksi nyata adalah saat saya menyusun RPP yang berdiferensiasi ini. Saya merasa kebingungan karena belum terbiasa menggunakan RPP berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Sebelumnya saya menggunakan RPP yang biasa saja dengan bahan ajar dan proses pembelajaran yang sama juga. Sedangkan penugasan yang saya berikan juga sama terhadap semua murid saya. Setelah saya mempelajari RPP berdiferensiasi ini, saya sadar bahwa ternyata harus ada diferensiasi karena kebutuhan murid itu berbeda. Kebutuhan murid itu beragam. Pembelajaran yang didapatkan dari aksi nyata ini adalah saya sangat senang dan tercerahkan sekali mendapatkan ilmu berdiferensiasi dan terintegrasi kompetensi sosial emosional. Karena hal yang pertama yang saya lakukan sebelum kegiatan pembelajaran adalah saya harus membuat pemetaan sesuai kebutuhan murid. Saya harus mengidentifikasi kebutuhan murid. Nah, dari pemetaan itulah saya bisa mengetahui akan minat, kesiapan belajar murid saya, dan pendekatan yang disukai atau profil belajar yang disukai murid. Setelah itu, barulah saya menyesuaikan dengan cara pembelajaran saya dengan memasukkan diferensiasi konten, proses, dan produk yang mana ada keterkaitannya nanti dengan kompetensi sosial emosional. Jadi semua akan terintegrasi. Untuk perencanaan dalam memperbaiki pembelajaran saya nanti ke depan, tentu saja saya akan berusaha menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, produk, dan juga yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Sebelum melakukan pemetaan, ada baiknya juga kita menentukan tujuan pembelajarannya. Barulah kita lakukan pemetaan kebutuhan murid, karena dengan pemetaan nantinya betul-betul dapat memfasilitasi dan juga memenuhi kebutuhan murid yang beragam itu, agar mereka dapat belajar dengan nyaman, mereka dapat belajar dengan penuh menyenangkan. Dari segi bahan ajar, minat, penugasan yang berupa hasil produk harus disesuaikan dengan kebutuhan murid. Karena minat dan bakat mereka berbeda. Minat bakat mereka itu beragam. Jadi dalam proses pembelajaran ini juga dapat diintegrasikan dengan KSE-nya itu tadi, yaitu kesadaran diri anak saat belajar nantinya bisa terakomodir. Dan dalam mengelola emosi, diharapkan nanti anak juga harus tetap bisa fokus untuk mencapai tujuan. Dan saat anak-anak dalam ini belajar, ya, saat pembelajaran juga dibutuhkan yang namanya keterampilan berempati. Jadi di sini anak juga akan terbentuk kerjasama yang baik itu dilakukan dalam diskusi
atau kelompok, yang akhirnya dari sini mereka dapat membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab, yang bermanfaat tidak hanya untuk dirinya, tidak hanya untuk saat ini saja, namun bisa bermanfaat untuk masa-masa yang akan datang. Jadi, menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi memang harus diterapkan ke anak yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Demikian, terima kasih. Saya Sri Puji Lestari, CGP Angkatan 4, Kabupaten Pati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.